Ya, selamat sore. Jadi hari ini mau review mobil lagi karena terakhir itu nge-review mobil Grand Innova G Luxury. Nah, ini baru ada waktu lagi buat nge-review mobil. Mobilnya itu Mazda CX-5 tipe GT, Om. GT Touring tahun 2013 yang pastinya udah Sky aktif. Nah, ini yang punya nih, Om, gitu. Jadi bisa diceritain Om sedikit. Jadi sebelumnya tuh udah punya mobil kan, tapi bukan ini mobilnya itu kalau nggak salah Avanza G 2012 manual. Itu beli dari baru tangan pertama, warna putih juga. Putih. Terus beli pengennya sih mobil yang SUV tinggi berarti. Tinggi gitu. Cuman waktu itu pas mau beli ada dua pilihan nih. Opsinya ada dua nih. Apa aja nih? Antara Mazda CX-5 karena memang pengen beli, atau satu lagi Pajero Dakar. Oke. Nah, kalau Pajero Dakar istri kurang setuju karena tinggi mobilnya. Iya, naiknya memang rada susah karena itu kan leather frame ya. Kalau ini kan monokok gitu. Gitu juga. Kalau CX-5 memang stylenya dia lebih nggak cowok banget lah kalau. Iya. Kalau Pajero kan ini cowok banget, maco, terlalu maco. Kalau ini feminimnya dapet nih. Iya sih, setuju. Dan emang sih lebih nyaman karena dia kan posisi bentuk monokok bukan leather monokok frame. ya. Iya sih, benar juga. Terus ban baknya juga lebih irit. Iya, ini mobil ini irit ternyata 2.500 bensin tapi irit. Bensinnya berapa? Rute luar kota waktu itu pernah sampai coba ke Jogja di tol tol Cikampek dengan kecepatan kira-kira 90-100 itu 116. Tuh 116. 116. Dalam kota dapat? Dalam kota rata-rata 110-111. Ya, masih worth it lah untuk 2.500. Jadi yang ketakutan mobil boros karena cc gede mungkin harus nyobain Mazda Sky Active. Ini dia. Gitu. Ayo Om, kita review. Boleh, silakan. Nah, ini jadi mulai dari lampu, ini dia lampunya udah Projector HD ya. Projector HD dan dia bisa ngikutin belok. Bisa mengikuti. Jadi kalau kita setir, kita belok ke kiri, lampunya ngikutin kiri. Kalau jalanan posisi turun, lampunya turun, naik atau naik. Nah, dan ini keren. Gitu. Dan kalau fog lamp sih masih halogen ya. Wajar lah di zamannya. Ya. Jadi ini kalau bahasa kerennya headlampnya tuh projector adaptif lah. Adaptif bisa ngikutin gitu. Iya, dia ada. Jadi bisa ngikutin posisi setir mobil. Bener ini keren kiri, sih. Lampunya belok kiri. Karena di dalam sini di bawah persis di bawah lampu ini ada box itu untuk motor listriknya. Untuk belok-belokin lampunya itu. Jadi lampu ini punya dua bagian, lampu utama sama ada motor unit tepat di bawah lampu ini. Nah, iya benar. Gitu. Jadi dia memfungsikan untuk lampunya bisa berputar sesuai setir lah ya. Sesuai setir, posisi setir kiri kanan gitu. Keren. Terus juga ada ya wajar ada sensor parkir depan. Depan 2. Oh ya, kita dari depan dulu ya. Boleh. Ini bannya ring berapa sih ini? Ring 19. Gede juga ya. Ring 19 ukurannya 235/55. Oh iya, ring 19 sih. Bannya Tempiro. Ini bannya emang aslinya 225/55 ring 19. Cuman saya ganti jadi 235, jadi tapaknya lebih lebar. Lebih lebar ya. Depan belakang rata 235. Sama 235. Jadi dia daya cangkramnya lebih bagus pastinya kalau lebih lebar sih. Ini juga udah kiles ya, wajar lah mobil medium SUV. Untuk tahun 2013 boleh dibilang saya kalau dibandingkan sama CR-V. Iya, sama kompetitornya seperti CR-V, dia lebih lengkap. Setuju. Fiturnya lebih lengkap. Lebih lengkap emang. Macam-macam lebih lengkap. Di tahun yang sama ya. Udah sunroof. Iya, udah sunroof. Dibandingkan dengan CR-V belum sunroof. Iya. Jadi di tahun yang sama CR-V Prestige pun juga belum sunroof. Jadi CR-V itu punya sunroof ketika 2015
pre-facelift itu yang di tipe 2.4 Betul. Prestige ya, bener itu. Prestige, Iya, itu betul. yang di tahun, karena ini 2013 jadi bandinginnya yang 2013 belum ada. Terus mobil ini emang untuk tipe GT itu, GT Touring itu dia untuk tipe yang paling atas ya. Iya, betul. Yang Dan paling komplit. ini juga udah double cakram. Cakep. Terus udah gitu dia banyak banget sensornya. Betul. Salah satunya sensor untuk tekanan udara, tekanan angin juga ada sensornya. Oh, itu munculnya di speedometer ya? Ada di speedometer. Oh, Jadi iya. begitu nanti dia mendeteksi ada kebocoran salah satu ban, sensornya akan nyala. Dan dia akan berisik gitu. Oh, iya, iya. Bunyi ada Keren warningnya. Itu baru tahu tuh. Gitu. Ada sensornya tepat di belakang. Ini ada rear defogger, wiper, lampu Exhaust lamp, iya. exhaust lamp, lampu stop spoiler, tapi spoilernya itu modelnya integrated ya, jadi nggak kelihatan kayak tambahan tapi lebih nyatu sih, keren aja. Antenanya shark fin. Ada Udah gitu. sensor belakang juga. Sensor belakang ada 4 biji, yang 2 warna, yang 1 warna bumper. Gitu. Lihat dalamnya kali ya. Boleh. Om dari sebelah kanan ini si kiri. Nah, keren. Yuk, kita lihat dalamnya. Nah, ini Mas ke dalam kabin. Nah, ini joknya kulit oh iya, hitam. kulit. Ininya kulit apa sih, motif jeruk lah, ini corporated Iya, ya. corporate jeruk dia. Dan dia udah semi bucket dia joknya. Oh iya benar. Dan kalau yang GT itu untuk yang sisi pengemudi driver sudah elektrik. Oh iya, elektrik benar yang di driver. Tapi belum ada memory seat, cuman dia udah ada lumbar supportnya. Oh lengkap sih, udah lumayan lah. Udah ada elektrik maju, mundur. Gitu, ada elektrik, full elektrik. Dan, Oh, dan juga jok ini ada heaternya. Nah, keren. Ada pemanasnya. Oh iya, benar. Ada pemanasnya. Jadi kanan kiri ada pemanasnya. Jadi kalau begitu suhu dingin, Cuman sini ya. jadi jok ini mengantarkan panas jadi dari punggung sampai dengan lapisan bawah. Oh Ini semua iya. hangat joknya. Jadi kita terasa punggung kita hangat, terus paha kita juga hangat. Ya. Dan tingkat hangatnya bisa diatur. Oh iya. Kalau yang ini satu bar itu paling low, yang tengah medium. Yang tengah medium kalau 3 tuh berarti paling panas. Oh, 3 step. Iya, Oke, 3 oke. step. Udah pemanasnya. Terus setir juga udah dilengkapi sama cruise control. Iya, terus Cruise control, terus kemudian ada teleponnya, dan dia ada audio voice control. Jadi kalau kita mau voice command untuk radio atau melakukan panggilan, kita juga lewat voice command juga bisa. Oh, berarti connect ke HP bisa ya ini ya? Connect HP bisa. Oke. iPhone support juga bisa, sama Android Support lah ya. support gitu. Dan ini yang cukup menarik dari CX-5 2013 itu adalah audionya udah Bose. Udah Bose. Wih, ini parah banget, suaranya keren sih. Dan Speaker banyak. airbagnya banyak sekali. Ada di setir satu, terus Sini di pasti ada. satu, di pilar, Pilar pasti juga ada ya. di jok, Oh, kanan iya, di kiri jok. ada juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 airbag. Oke. Ini spion dalam juga udah model ini ya, auto dimming, Auto dimming, ya. Bukan Ada yang Denatwing yang cetek-cetek itu loh, Ya, jadi terus udah otomatis. Udah ada sensor hujan. Oh iya benar. Berarti wiper juga auto ya, sama headlamp kali ya? Lampu auto, wiper auto. Wih, keren banget sih. Jadi semuanya auto. Dan ini juga intermittent, jadi bisa diatur. Oh, speednya ya? Speednya si wiper bisa Wipernya diatur, ini, ya, kecepatannya dari low sampai yang speed tinggi. Keren sih. Gitu, bisa diatur semuanya. Belakang juga ada rear, tuh udah ada lengkap lah fiturnya. Nah, ini yang nggak dipunya yang kompetitornya nih. Ini punya sunroof coy. Tadi juga Sunroof. audionya juga udah premium Bose. sound. Iya. Dan suara standarnya udah oke banget. Iya, bener. Kalau yang cukup saja sebenarnya ini udah ya cukup. Suaranya udah kelewat bagus dari standar sih. Suaranya udah oke banget. Iya, ini bahannya juga sini soft touch semua. Ini juga Dashboard juga soft touch, semua soft touch. Iya. Yang hard plastik cuman Sini ya. Ini juga armrest yang empuk. Ini keras, wajar lah ya ini mah. disorot yang bosnya tuh. Kenapa? Tiket bosnya disorot. Nah, ini belakangnya ada armrestnya juga sih.
ya menambah kenyamanan lah tuh gitu. Cuman memang kalau menurut Om nih, setuju nggak kalau CX-5 atau Mazda kebanyakan tuh memang raw kedua itu sempit? Kalau dibandingkan kompetitornya sih iya. Iya kan? Iya, segitu Sempit. Jadi jarak ini memang agak Iya. sedikit dibandingkan sama CR-V. Memang Lebih dia, luas CR-V ya, legroomnya. Kapasitas penumpangnya memang jauh lebih luas CR-V. Cuman dengan apa ya, kelebihan-kelebihan yang dipunyain si CX-5 ini rasanya ya udahlah ya, sempit-sempit dikit, yang penting enak dipakai. Gitu. Dan harganya sebenarnya juga beti-beti loh. Beti-beti sama CR-V maksudnya enggak yang jadi lebih mahal banget, itu enggak. Kalau Boleh dicek di marketplace. saya sih pengalaman berkendaranya lebih enak pakai CR-V dibanding lebih enak pakai CX-5 kan. Karena Iya. saya juga dulu pernah punya CR-V tahun 2009, CR-V udah lama sih. Dan pastinya percaya nggak percaya, CR-V yang 2400 tuh lebih boros nggak sih dibanding ini? Iya, lebih boros. Lebih boros loh. Ini walaupun 2500, iritnya parah-parah. Ini udah dipakai itu Apa namanya sih ini? Sparator. Sparator. Iya, bener Sparator. Sparator. Jadi biar orang nggak ngintip-ngintip lah. Terus sepatu juga bisa dicopot. Gini. Oh iya. Kalau membutuhkan posisi bagasi yang lebih luas, sepatu bisa dicopot. Oh iya, benar-benar. Iya sih, berguna Terus sih. kalau tinggal mau menambah kapasitas volume jok bagasi, Tinggal angkat doang ya? Tinggal press saja. Wih, Langsung rata dengan mantap. kabin. Cuman ngenaikinnya tetap manual enggak? Tetap manual. Oh, manual, apa-apa lah. Itu. Olahraga tangan dikit. Gitu. Dan Iya, lampunya iya. juga. Terus sudah dilengkapi dengan soket power. Oh iya, kalau Satu mau soket power. Kalau untuk ngecas mungkin atau ngecas. mau mompa ban, nyolok lighter, jadi Iya, nggak usah kesana-sana atau kejauhan. ada kan nggak bisa. Ini speaker sampai sini-sini ya, sampai pilar C ini ya. Speaker ya sampai pilar sih. Dia total speaker tuh ada 13 speaker. 13, berarti 13 itu termasuk yang Sampai di tengah, mid bass itu apa? Mid bass. Mm. Nah, sama ada apa namanya? Twitter kan kiri ya total 13 speaker. Iya, kurang lebih total tadi 13, jadi 13. kalau salah mohon koreksi. Iya. Tapi memang suaranya jos. udah nggak ini deh, udah nggak ada lawan kalau buat bawaan mobil ya. Ini Untuk mah speaker jos sih. Untuk speaker standar di kelasnya Jos. cuman CX-5 pakai Bose. Dan kebanyakan Mazda memang dia tuh Bose ya. Mulai dari CX-5 ke atas kebanyakan. Cuman nggak tahu sih. Dia harus ke Bose. Kalau sekarang mobil-mobil sekarang tuh pakai Bose, baru Kia. Oh Kia yang iya, baru Kia itu iya benar. kayak Kia Sorento, terus Kia Sonet apa? ya bukan ya? Sonet. Sonet itu kayaknya udah Bose deh. Tinggi itu semua pakai Bose. Bose keren sih memang. Tipe yang tertinggi semua pakai Bose. Iya benar. Gitu. Kita lihat dari sisi driver sebelah kanan yuk. Jadi sambil nunggu masukin berkemas, kita lihat dulu ke sisi driver. Jadi biar ada gambarannya. Nah ini tadi pengaturan electric seat-nya. Nah ini ada tombol TCS. TCS itu bahasa gampangnya mesin bisa mati sendiri lah ya. Itu TCS itu traction control ya? Iya, TCS traction control. Jadi kalau tombol TCS kita matikan, nanti kalau kita bejek pedal gas dia akan spin. Oh iya benar. Kalau AFS itu baru yang AFS itu yang untuk ini lampu adaptif. oh iya. Adaptif Front sensor nggak sih? Aduh, sensor lampu. Jadi kurang paham sensornya juga. kita bisa matikan hidupkan. Oh iya. Kita bisa matikan, kita bisa hidupkan. Jadi kalau kita mau hidupkan sensor kita tinggal pencet. Jadi kalau begitu dia muncul tanda di dashboard seperti ini, dia sensornya mati. Jadi iya. lampu tidak bisa bergerak. Betul. Begitu kita off-kan, nanti lampu bisa bergerak. Begitu. Terus ini kalau set ini untuk tekanan ban, Oh, ini set sensor tekanan ban. sensor tangan. Oh iya. Jadi kalau ban kita kena paku, salah satu untuk mendeteksi ada kekurangan tekanan angin, dia akan nyala di dashboard. Oh, jadi notifnya muncul di sini kan, di Iya. Speedo ya? Mungkin gitu. Jadi ada notifikasi, oh ternyata ini salah satu ban ada yang kurang anginnya. Karena bocor atau tekanan anginnya salah satu ban berkurang, dia akan muncul. Jujur sih masih agak awam sih sama CX-5 ini karena fiturnya juga lumayan banyak, jadi nggak terlalu apal. Iya, jadi Gitu. fiturnya cukup banyak banget. Dan Keren, dia sasisnya juga udah Sky aktif. Ya, Sky Active memang di-develop dari mesin sasis itu Sky Active. Aktif. Jadi performanya juga lebih sip.
built-in materialnya sih yang oke banget sih. Iya ini nih. Ini aja soft touch nih. Iya, Ini soft touch. Yang hard plastik cuma bawah doang. Iya kan wajar lah ya. Iya. Enggak kena tangan, sini masih. Semuanya soft touch. Dan ini juga kulitnya lumayan bagus sih. Ini odometer berapa? Om? 100 nih. Tuh 106.734. Dulu belinya pas udah, Pak? Dulu beli speedometer 58.000. 58.000. Wah, setengahnya lebih ya. Ini joknya juga pada masih kenceng loh. Bagus joknya, nggak yang jadi pecah-pecah gitu. Cuman ya let's see lah, semoga awet ini. Begitu. Nah, pertanyaan paling mendasar yang suka orang tanya, katanya Mazda itu mahal, bener nggak perawatannya? Kalau dibilang mahal sih, Gimana? Sebenarnya kalau dibandingkan kompetitor, ya overall sih ada beberapa yang mahal, ada beberapa yang enggak. Oh, saling silang lah. Ada yang mahal, ada yang lebih murah gitu aja lah ya. Ada lebih mahal, ada lebih murah. Jadi tapi kalau memang oli sih memang perawatannya cukup Lebih mahal. ya oli. Ada khusus gitu ya? Kalau oli dia harus spesifikasinya khusus untuk Mazda. Oh, Jadi di spesifikasi oli itu dia disebutin, oli ini khusus untuk Mazda CX-5. oh, Jadi nggak bisa pakai oli, misalkan pakai oli oke. Motul, tapi di Nggak Motulnya bisa. nggak ada spesifikasi for CX-5, dia nggak bisa. Oh, Karena ini oke. olinya sangat encer, 0/5. kosong berlian. Itu olinya mahal tuh biasanya yang itu kan ya? Ya itu harus full sintetik. Full sintetik, Iya, iya. itu kisaran harganya sekitar 250 ribuan. Seliternya kan? 1 liter sampai 300 ribu. Ini berapa liter? Kan dia pemakaiannya selama 8.000. 8.000. Oke. Ya, dia 5 galon dia. 5 kali baca 5 liter. Ya, perawatannya Oke. sih kalau yang penting oli frekuensi oli ganti oli teratur. Ya. Insya Allah semuanya sih aman sih. Kalau oli transmisinya aman? Maksudnya ya harganya oke nggak atau mahal karena harus merek tertentu? Kalau oli transmisi biasa sama dengan oli mesin. Oh, sama ya. Harus seragam. Dan itu dia penggantiannya setiap 20.000 km. Standar yang magnetik pada umumnya. Oli transmisi sih so aja sih dengan merek lain. Cuma kalau oli mesin dia harus ada spesifik karena dia olinya encer banget kayak air. Iya. Soalnya dia mesinnya kan lubang olinya kecil, jadi dia membutuhkan Oli yang encer. Oli encer. Kalau kental mah susah masuknya. Kalau kental nanti dia tarikannya agak lambat. Oh iya. Karena mobil ini Mampet tarikannya begitu dia Lalat. RPM di atas 2000 udah kacir kenceng banget. Iya sih. Oh iya. Pertanyaan yang biasa anak-anak suka speeding tanya, paling kenceng berapa jalannya? Pakai ini. Paling kencang pernah dicoba di tol Cipali. Di berapa? 170. 170 mungkin masih bisa, cuman yang nggak bisa itu nyalinya. Nyali aja. Susah kadang kalau lagi bawa keluarga kan takut Iya. gitu. 170 pernah sekali. Dan lebih mah bisa ya, bisa banget ya. Bisa banget. Karena itu 170 RPM belum nyampe 5.000. Oh, Baru antara 4.000 sampai 5.000. Itu 170. oh iya, sedangkan redline-nya di 6.500 ya masih bisa lah. Begitu. Jadi masih bisa dibejek sampai bisa ya dibejek lah. tergantung nyali aja sih. ya bener nyali, bener. Tergantung nyali. Ya intinya mobil medium SUV gini kalau masih ngebahas spare part mahal, ya jangan beli medium SUV, iya nggak sih? Betul. Kan namanya, misalkan dari Avanza naik ke medium SUV pasti kan dibilang lebih mahal mah pasti, ditambah brand Mazda itu spare partnya memang mahal karena nggak ada yang KW, iya nggak sih? Betul. Ori semua, nggak kayak misalkan Toyota mayoritas sudah terjangkau, tapi kan memang KW-nya pun ditambah KW-nya banyak gitu, jadi susah juga sih kalau di compare gitu. Ya intinya harga mahal ada kualitas karena kualitasnya juga ori gitu aja. Betul. Cuman kalau untuk bahan bakar yang direkomendasiin masih round 92 ke atas ya. 92 ya. Tapi dia masih bisa minum round 90 masih bisa minum. Oh, Pertat masih bisa, cuman jangan sering-sering kalian keselak. Iya. Gitu. Iya, kalau punya mobil teknologi canggih ya emang harus Didukung bahan bakarnya ukur yang oke lah, yang bagus lah, sayang karena kalau kayak mobilnya. gitu nanti di perawatannya jadi mahal. Iya ya, efek Pada nantinya ya. efek belakangannya. Ya rupiahnya sih emang kelihatannya nggak signifikan banget sih, tapi Iya, nanti benar. efek Belakangnya. perawatannya. Setuju. Efek perawatannya dia. Kalau Pernah dicoba pakai yang Pertalite yang RON 90 sama Pertamax atau pakai Cell. beda. Itu
lebih boros malah pakai Petalite. Oh, iya iya Lebih iya. boros dia, lebih boros tuh tenaganya. Boyo ya. Begitu diganti pakai itu malah jauh lebih irit pakai Petalite. Dan tarikan jos ya, lebih enak Lebih pasti. jauh banget. Begitu. Kira-kira sebagai user CS5 second mau ngasih skor berapa ya mobil ini? Dari 1 sampai 10 deh. Dari 110 kalau saya 9. 9. Oke, berarti cukup puas ya sama CX-5 ya. Cukup puas banget. Oke, oke. Tapi memang dia yang kurang itu emang dari bandingan suspensi. Agak keras ya? Agak keras. Karena dia emang kalau buat handling di tol itu emang handlingnya enak. Enak, Cuma cuma kompensasinya keras. efeknya itu suspensinya agak Iya keras. sih, wajar, Kalau- wajar. Kalau CR-V kan suspensinya lebih Empuk. empuk. Betul, Cuma betul. dia lebih limbung dia, begitu belok. Ya biasa Jadi lah. kalau dia manuver di puncak gitu lebih asik dia. Yang mana? Yang rute Belok-belok ya? Belok-belok lebih stabil ya. Iyalah pasti. Gitu. Gitu. Lebih stabil. Yang terakhir deh, ada saran nggak buat orang yang mau beli CX-5 second tuh kira-kira apa? Tipsnya deh atau sarannya sebagai yang udah tipsnya. pernah punya. Kalau yang mau beli Nih. mobil CX-5 second, pastiin unitnya nggak pernah kena banjir. Nah kalau udah banjir, elektriknya duar. Luar, Mahal. mahal. Karena ganti ini aja nih, tip ini barunya, ini 17 juta. Karena nih head unitnya sebenarnya integrated Integrated, mana-mana. jadi dia semua ada komputer, jadi dia semua pengatur lewat sini. Betul. Mau matiin sensor alarm, mau apa aja bisa dilakuin di sini, di fungsional itu. Jadi macam-macam ada di sini. Nah, ini ada sound, language, ini ada pekar, ini kita bisa atur semua di sini. Nah, ini kalau ini rusak, ini 17 juta barunya. Iya. Parah sih. Karena bahasa gampangnya di head unitnya itu adalah core-nya lah. Core-nya. Heeh. Terus sama lampu ini, pastiin kamera mundur, ini berfungsi dengan baik. Kenapa tuh? Ini harganya ajaib ini. Oh iya. Kecil-kecil gini harganya ajaib. Kalau CX-5 yang baru, ini harganya 25 juta. Kamera doang. Kamera doang 25 juta baru. Buset. Berarti ini memang kamera bukan tambahan bawaan mobil ya? Bawaan aslinya. Buset, mahal banget. Jadi pertama kali dicoba itu kameranya pada saat posisi mundur dia berfungsi dengan baik apa enggak? Gitu. Jadi kalau mobil tidak pernah kena banjir, pasti semuanya aman. Iya, Mbak. Berfungsi. Intinya selain mesin sih elektrikalnya harus di make sure itu. Di make sure betul. Yang perlu dipastiin lagi harus dibawa ke bengkel rekanan Mazda. Oh iya. Kalau kilometernya dia lihat histori perawatannya, apakah dia perawatan rutin dilakukan di bengkel resmi Atau atau enggak. non authorized dealer. Kalau mobil ini selalu di bengkel resmi. Iya sih. Tidak pernah di non authorized dealer. Jadi perawatan rutin per 5.000, 10.000 tuh selalu dilakukan di bengkel resmi. Iya, Jadi iya. semua terawat dengan baik. Dan track recordnya udah jelas gitu. Jadi enak kalau mau beli mobil ginian tuh saya kan harus jelas. Ini spare partnya memang semuanya original Jepang. Oh iya. Nah itu kenapa mahal? Karena Spare partnya nggak ada yang KW. nggak ada yang KW dan itu barang Jepang, bukan barang lokalan benar sini. Kalau yang begitu. lokal sih ya kayak aksesoris itu banyak kayak spion. Iya, Tapi kalau spion. yang slow moving kayak komponen mesin segala macam itu dia asli semua dari Jepang. Iya, Dan benar. harus inden. Nah itu. Beberapa komponen harus inden. Nah itu kelemahannya Mazda itu karena dia fully import, jadi komponen itu yang beberapa komponen kadang-kadang kita masih nunggu import dari Jepang. Nanti Betul, diimpor sama Eurocast dia. Oh iya, Eurocars ya. Eurocast motor, dia induknya dari Mazda. Jadi dia yang mengimpor semua Spare partnya lah ya. dari Jepang langsung. Seperti itu. Ada rencana dijual? Sebenarnya sih masih sayang, anak-anak suka sih. Cuman ya pengennya sih ganti yang Genting lebih panjang lah ya. panjang. Karena anak-anak udah gede, jadi butuh space udah gede. Jadi ya pengennya 7 seater tapi SUV juga. Nah itu. Tapi kalau Mazda yang 7 seater kan Cek 9. CX-9. Tapi harganya Wah, harganya juga lumayan. Iya iya. Jadi kalau ada yang mau minat Mazda, bolehlah nih. Nanti Worth it banget. nomor HP-nya langsung ditulis di deskripsi video ini ya. Gitu. Untuk harganya ntar deh gampang. Bingung juga. Karena yang punya masih sayang. Tapi kalau ada yang mau
mau meminang sih ya selama cocok, oke lah. oke lah. Cocok ininya. Cocok. Ya. Yang penting yang mau ngambil orang juga ngerawat juga, karena mobil ini dirawat banget. Jadi Betul. sayang juga kalau dibeli sama orang yang sembarangan. Betul. Ini juga ban baru beli nih. Iya. BTW ini bannya bukan merek bawaannya. Iya kan Om ya? Ya, karena bawaannya itu dia pakai Ini Cempiro nih digantinya. Ini pakai GT Cempiro. Tapi ini baru pakai kilometer berarti 3.000-an. 3.000-an. Baru 3.000-an dipakai. Ban aslinya apa? Toyo ya? Toyo, Ini tuh bannya mahal banget coy. Toyo Prokes. Ban Jepang kan? Iya, ban Jepang. Ini udah penggantian kedua nih. Pertama dulu waktu pertama kali beli langsung ganti Toyo. Tapi mahal juga sih berasa kalau beli 4 mah. Iya, lebih empat tuh mas. Ya kalau ban Toyo itu kelebihannya emang dia lebih empuk. Cuma kekurangannya dia gampang habis. Karena Kalau dia soft compound mungkin ya. soft compound, betul. Kalau ini Medium dia kali ya. medium compound. Cuma resikonya ya lebih keras pasti. Iya, agak Lebih keras. sedikit keras. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bannya baru, lebih aman. Dia aman. Bannya baru jalan 3.000 km ini. 3.000. 3.000 km. Begitu ceritanya. Ya udah, sekian aja video Ya. kali ini. Terima kasih. Pokoknya yang mau beli CX-5 harus nonton ini sampai habis. Gitu. Siap. Nggak akan kecewa deh beli. Nggak akan kecewa. Dan kalau ada yang berminat sama mobil ini boleh. Pokoknya kontak aja nanti nomor yang ada di deskripsi. Gitu. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Bye-bye. Bye.